Baik. Kristus dan forumnya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga semua tadi Pak ya, Bapak semua ya. Saya sebenarnya menantikan yang ibu-ibu ini, karena nanti kalau pas sudah satu muncul biasanya masukannya banyak sekali ibu-ibu ya, karena memang sangat care dan juga terus teliti. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang pertama saya sepakat nanti apabila FKP gitu ya juga melibatkan wakil dari rekan-rekan difabel. Namun memang karena sangat banyaknya spektrum difabel ini ya Bu, tipe dan type dan juga itu spektrum, nah sehingga mungkin kita harus data lah supaya lebih lagi, karena memang seringkali kalau untuk FKP itu juga harus diseleksi ya untuk yang ikut gitu ya. Nah, sebenarnya pengennya semuanya sih, jadi waktu ada hybrid seringnya sih semuanya. Namun memang sebenarnya waktu luring itu halangannya adalah juga karena faktor untuk pas limitasi mengenai jumlah peserta. Jadi mungkin nanti seleksinya seperti apa dari Bapeda untuk mengundang lembaga-lembaga ini begitu. Baik, kemudian untuk Bapak dari ini dari Pak Iwan PPDI ya. Baik, PPDI ini memang salah satu lembaga yang sebenarnya sangat kuat ya Pak. Sangat kuat dan di sebagian besar daerah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi memang juga salah satu yang lumayan sering bersuara di DIY. Dan saya memang sepakat Pak. Jadi memang yang kita laksanakan itu biasanya kita itu memandang untuk secara perencanaan yang sifatnya teknis, sehingga perlu untuk kita itu perlu untuk disuarai atau perlu untuk disarani oleh semua tipe masyarakat, terutama dari kelompok rentan. Jadi entah itu difabel, kemudian terus lansia, kemudian terus anak dan juga terus perempuan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, yang real untuk pas menjalani pas kehidupannya itu ada. Nah sehingga mungkin kami tidak bisa sepenuhnya untuk sadar bahwa ada seperti ini gitu ya. Nah itu adalah hal yang mungkin sifatnya untuk pas masukan teknis. Nah kemudian tadi juga ditanyakan atau disampaikan bagaimana tadi serangkaian untuk untuk pas istilahnya pas training, kemudian terus BIMTEK pelatihan ya yang sebetulnya pas diikuti terkadang saat pas untuk pas kenyataannya terkadang untuk pas usahanya lain jadi sektornya ya Pak ya. Nah ini emang salah satu hal yang juga jadi yang ada pas di kami gitu Pak, DIY itu sebagai yang memang mayoritasnya itu UKM ya Bapak Ibu sekalian. Ini memang sebenarnya sangat sulit untuk kita bisa bertahan dari awal di salah satu type usaha Pak, karena memang soalnya anginnya kemudian terus segmen pasarnya terkadang lain-lain ya. Sehingga saya kira tidak ada masalah kalau sektornya itu berganti, karena memang yang sebetulnya pas utama yang ada di BIMTEK itu lebih kepada resiliensi Anda dalam berusaha gitu, misalnya seperti itu. Namun juga saya juga mengakui bahwa kita mungkin perlu lebih keberpihakan kepada untuk kelompok yang memang berasal dari semua type kelompok rentan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian mengenai jam khusus ini sebenarnya sekarang sudah digabung dengan yang semesta Pak. Jadi sebenarnya untuk ide awal untuk jadi untuk pas jam kes semesta kami itu adalah bagi semua warga yang miskin dan saat itu tidak mampu, yang belum punya JKN atau yang pas lagi nonaktif JKN-nya, itu kita support secara reimbursement dengan kita mulai dari rekomendasi. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dia miskin, maka itu muncul rekomnya itu dari sosial, dari dinsos. Terus kalau
semisal pas korban kekerasan terhadap perempuan itu dari forum yang namanya FPKK. Nah, rekom-rekom ini sebenarnya adalah syarat untuk kita memfilter yang mana yang memang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian memerlukan. Namun Bapak Ibu, yang harus difahami adalah kita itu diwajibkan oleh pusat ya untuk membuat kepesertaan JKN ini full ya Bu ya, 100%. Ini wajib dari pusat. Sehingga kita memang yang tidak bisa ditanggung oleh pusat nantinya itu adalah yang jadi wilayah kita di Jamdesus. Gitu ya Pak ya. Jadi saran-saran itu sangat diperlukan dan memang untuk peran lembaga sangat diperlukan untuk menyuarakan gitu istilahnya ya. Namun juga kita yang ada di pemerintah harus membuka apa namanya langkah untuk kolaborasi. Jadi misal kami punya dulu Bapel Jamkesos itu sebenarnya dulu itu boleh menarik semacam kayak premi. Namun sekarang kami sudah tidak boleh lagi gitu ya. Jadi karena memang semuanya wajib untuk fullnya JKN. Namun yang disiapkan adalah yang namanya buffer atau semacam kayak mungkin yang pas bahasanya penyangga ya Bapak Sudir. Jadi nanti terus apabila itu yang tidak masuk ke dalam layanannya untuk JKN dan dia orangnya miskin atau saat itu sedang tidak mampu, nah itu bisa didukung. Jam khusus ini diatur menjadi satu pergub dengan yang semesta tadi, jam khusus tadi Pak. Jadi awalnya misah tapi kemudian kita gabung. Kemudian mengenai forum Bapak, jadi forum yang sekarang aktif yang beranggotakan campuran antara dinas dan juga lembaga itu adalah forum yang sebagai pengganti komite disabilitas daerah Pak. Nah ini karena saat keluar perpres mengenai komite nasional itu tidak diatur di dalamnya untuk bisa menyusun komite daerah, sehingga yang sebelumnya kami sudah ada komite harus berganti format menjadi forum P3HD. Nah itu dengan SK Gubernur Bapak ya. Nah namun di satu sisi Dinas Sosial juga menggerakkan sebanyak mungkin lembaga-lembaga warga difabel dalam forum disabilitas. Nah jadi ini suara-suaranya ini sebanyak mungkin bisa ditampung gitu Pak. Namun di satu sisi memang kita perlu untuk lebih mengkolaborasikan daripada masukan ini, karena seringnya teman-teman yang satu diundang yang satu enggak, kemudian dia bilang belum gitu misalnya begitu ya. Nah ini mungkin Pak, ini yang mungkin semacam kayak pas share atau pas curhat dari kami yang dari pemerintah itu, seperti kami sudah ada usaha lebih tapi ternyata dibilang belum, itu kan kami juga agak gimana. Tapi kami juga maklum Bapak Ibu sekalian ya, istilahnya karena memang saking banyaknya untuk pas teman-teman apa namanya jadi untuk pas masukan teman-teman saking banyaknya seperti itu ya. Kemudian tadi masukan mengenai atau menanyakan mengenai cara menyusun RAD di kami. Nah sebenarnya saya ada materi yang men-sharing soal itu ya, istilahnya khusus soal itu. Jadi begini Mas, kami itu kan sebenarnya pernah mengikuti Zoom saat pas Covid itu, Zoom dari Bappenas, sosialisasi Permen nomor 3 tahun 2021 ya Bu ya, mengenai RAN-nya ya. Nah, di situ diundang Pemprov, kemudian terus Pemkab, Pemkot, dan diundang beberapa lembaga difabel yang memang big besar seperti itu ya, Ibu sekalian. Dan di situ langsung di des, di hari kedua langsung des. Jadi kami sudah ada bahan dari mulai tahun itu, Zoom itu. Nah, kemudian ini kalau boleh fair-fairan, jujur-jujuran ya, kami berusaha menghindari itu tidak ada di Bapeda. Kami pengennya apa? Sekda. Sebenarnya
Sebenarnya sekda, karena apa? Saat kita bicara teknis, Bapak Ibu sekalian, kami di Bapeda tuh nggak mungkin bisa nangani teknisnya, karena kami lebih banyak di merencanakan dan kemudian terus monef untuk pas pengendalian. Tentunya seperti itu ya. Nah, namun seiring dengan waktu kami masih punya alasan, karena itu tahun 21, kemudian tahun 21 juga sedang dimutakhirkan mengenai raperdanya tadi ya, diceritakan tadi. Nah, di saat yang sama juga sedang dibahas raperda mengenai sekolah inklusi. Yaitu semua pending semua sampai sahnya untuk pas perda baru. Nah, saat tahun 22 si perda baru datang, udah sah, kami sudah nggak punya alasan. Maka kemudian pas kami dicek lagi, ternyata di Permen Bappenas ini jelas dibunyikan, teman-teman sekalian. Mungkin nanti bisa di browsing ya. Permen 3 tahun 21, permen dari Kepala Bappenas. Nah, di situ disebutkan bahwa CRAD difabel ini adalah satu rangkaian Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang didukung secara sunanya gitu oleh tadi itu apa namanya, istilah pemerintah, kemudian lembaga difabel, kemudian akademisi, dan semacam kayak mungkin ada terus komite ataupun apapun. Jadi kalau ditanya timelinenya bagaimana, itu cuma disampaikan itu tuh satu bagian, jadi satu gitu mas, seperti itu. Jadi untuk pas timelinenya seperti apa, itu diserahkan ke masing-masing daerah. Dan apakah harus punya RAD atau tidak, itu kita serahkan ke masing-masing daerah. Tapi yang penting you mengumpulkan ke aku semua gitu. Nah, jadi saya itu kebetulan kan saya ada di subkornya Keserabu. Nah, itu saya tuh nangani soskes dan gender. Jadi saya sangat beruntung karena soskes dan gender ini satu rangkaian ya teman-teman. Satu bolo lah, satu grup lah istilahnya. Satu grup untuk pelayanan dasar. Nah, kemudian saya juga punya grup WA ex Kasubdit Kesra semua kabupaten kota dan sudah sangat akrab. Sehingga saya hanya tinggal terus sampaikan, Mas Mbak, di pasal ini di Permen Bappenas bunyinya begini, gimana? Langsung kumpul besoknya semua kabupaten kota. Dalam waktu seminggu kami bentuk surat kepada semua OPD dan kepada semua Kap dan Kot. Kami kasih drive hasil des kami kemarin, hasil des tahun 21. Jadinya semua urut mas, dan semua dengan surat. Dan dalam waktu 2 minggu semua pada mengumpulkan. Ini salah satu sisi, yaitu sisi dari G-nya, sisi dari apa namanya istilah pemerintah ya. Tapi seharusnya ini RAD itu disusunnya bareng, jadi mirip dengan SDGs gitu. Sebenarnya harusnya, tapi kita juga sekali lagi sadar teman-teman juga mungkin masukannya belum bisa dalam bentuk surat yang sah atau gimana, ya sudah terus kita mulai dulu. Jadi mungkin kalau saya tadi boleh lihat tadi Bu ya, tadi untuk yang ini apa namanya 11 kabupaten dan juga 2 kota ya, betul ya. Tadi saya lihat sebenarnya itu sudah memiliki list intervensi yang tidak semuanya ada di SOS dan KES. Jadi saya kira ini sudah ada lintas sektornya. Bahkan ada salah satu yang melayani soal KTP. Berarti kan sudah paham ya bahwa untuk KTP itu juga diatur juga di undang-undang dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu tinggal perlu dibuat dalam bentuk surat. Suratnya kita minta, kemudian harus juga dijawab dengan surat, sehingga yang jawab tanda tangan itu tanda tangan dari kepala. Surat itu yang kami buat sangu mas. Surat ini kan sangat kuat ya jawabannya ya. Nah kemudian dokumen ini semuanya setelah selesai kami supportkan ke rekan-rekan difabel yang kebetulan ada 3-4 lembaga yang cukup kuat untuk pas pendanaannya. Mereka tuh merapatkan mas. Jadi kita rapat bareng teman-teman difabel. Luar biasa mas, sensasinya ya, sensasinya
teman-teman itu sangat kritis dan aktif ya teman-teman sekalian ya, sehingga mungkin ada masukan yang kita harus olah dulu, tapi juga ada yang langsung udah sangat-sangat beragam gitu ya. Nah jadi dari hasil kita dides oleh teman-teman itu kemudian ada deal-deal tertentu. Ada sisi yang kita banyak nggak tahu ya, banyak kita harus begini. Termasuk tadi yang salah satu yang paling susah tadi yang ada di sasaran keempat Bu ya, itu sangat susah karena soal pemberdayaan. Itu susah sekali memang karena itu gabungan dari Diskop, Disperindak, gabungan mungkin dari terus Dinsos dan lain-lain, Disnaker dan lain-lain teman-teman ya. Nah itu jadi kalau saya ditanya yang mana dulu, menurut saya yang harus menggerakkan tetap harus Pemprov. Karena satu rangkaian itu untuk pas di Permen Bappenas itu memang disusun oleh gubernur dalam bentuk tim atau bisa dikoordinasi oleh Bapedanya provinsi. Tapi pack-nya itu satu pack ya Pak. Satu pack itu adalah termasuk punyanya kabupaten kota dan sudah didukung teman-teman lembaga difabel. Jadi secara pas kemurutan nanti saya kira sudah baik ya. Cuman tadi mungkin saya mau kasih masukan rekan-rekan yang di kabupaten. Tadi memang sebagian yang tadi pas di list itu adalah dari SPM ya, Bu ya. Dari SPM. Jadi ada yang makanan, ada sandang. Memang yang ada di kabupaten itu SPM sosialnya kebanyakan yang di luar balai. Yang di level Pemprov adalah yang di dalam balai. Nah ini jadi saya kira kalau yang di luar balai sudah bisa disajikan, saya kira ini sudah sangat baik. Mungkin dengan seperti itu kita bisa mendorong rekan-rekan semua kabupaten juga jadi rata juga. Jadi terus bisa share-nya time aktivitasnya apa saja. Nah itu nanti mungkin pas dari terus Bapeda ngelis ya. Jadi nanti untuk bisa mensinkronkan masukan ini kemudian mungkin bisa disurati dan lain-lain. Jadi saya kira itu Mas. Kemudian mengenai WLD mungkin bentuknya tidak melulu harus ada ruangan kantor khusus ya, karena memang kami secara ruangan cukup terbatas. Jadi bisa juga mempergunakan dari ruangan yang sudah ada. Mengenai SK bisa dengan SK kepala dinas masing-masing. Jadi karena kami ada tim dan memang tim itu diawasi teman-teman difabel sehingga cukup banyak yang tergerak untuk segera mendirikan WLD begitu ya. Termasuk ada pas Disnaker, kemudian tadi Dipora dan lain-lain. Jadi saya kira masukan-masukan harus siap ditampung oleh semua dinas, salah satunya dengan mengoptimalkan daripada unit layanan disabilitas. Jadi itu Mbak, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk dua narasumber kita. Mungkin